Fight of Legends, fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Wamenkes, Wakil Menteri Kesehatan, sudah berstatement kalau keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila melanggar karantina dan ada sanksi pidana. Berlanjut pemirsa, Hotman Paris Show semakin malam semakin panas ya. Dan segmen terakhir di Hotman Paris Show malam hari ini adalah mengangkat kasus perseteruan antara Jerings dan juga Adam Denny. Seperti sebelumnya pemirsa juga mungkin mengetahui ya bahwa belum selesai juga kasus ini. Dan kebetulan yang bersangkutan Adam Denny sudah hadir di sini. Selamat malam. Aku panggilnya Adam, Inul. Oh kan beda ya. Apa aja Adam Denny bisa. Adam boleh ya. Adam. Siap. Gimana nih sekarang? Kalau nggak salah Jaring kan udah di sini ya, dari Jakarta sekarang. Udah ya? di Jakarta dan kebetulan sedang ditahan di Rutan Polda Metro. Oke. Kasusnya sudah seperti apa? Kasusnya terakhir sudah P21 dan kebetulan juga yang bersangkutan sudah diserahkan ke pihak kejaksaan dan pihak kejaksaan sudah menahan dan kita tinggal menunggu sidang aja di pengadilan. Oh jadi tinggal menunggu sidang ini? Kasus ya. apa? Kasus pengancaman melalui media elektronik, Bang. Yang diancam siapa? Saya sendiri. Apa lu yang diancam? Diancam diinjak kepalanya di trotoar. Dan itu by phone dan itu rekaman itu saya rekam. Ketika Diinjak kepala lu di trotoar? Iya. Jadi hanya bukti rekaman itu bisa jeblos dia? Iya, betul Bang. Wah hebat banget kamu. Emang kenapa? Kok lo bisa bilang? Biasanya hanya rekaman itu. Berat? Biasanya agak sulit. Oh gitu? Ya, apalagi kalau misalnya dia bisa mengatakan, oh itu dia tidak akui kan bisa. Perlu pembuktian lebih dalam lah. Iya betul. Ya, cuma kok hebat banget atau mungkin karena memang apakah dia sudah diincar sebelumnya atau saya nggak tahu lah kan sebelumnya udah ada kasus kan. Tapi hebat banget itu. Tapi dalam perjalanan kasus ini memang dia telepon selo speaker, sebelah saya kan pacar saya. Nah dia menjadi saksi dan kebetulan pun ketika dia dipanggil ke kepolisian dia mengakui itu suara dia dan oh ya menelpon udah, saya. berarti dia mengakui. Itu. Sedangkan waktu pada saat perdebatan yang kamu rekam itu kamu juga mengeluarkan kata-kata kasar juga nggak? Nggak sama sekali. Itu karena di rekaman itu ada suara saya juga dan itu sudah saya serahkan ke pihak berwajib juga. Pada intinya saya direndahkan, kembali lagi dengan kata-kata kasar yang lebih tinggi lagi ya maka dari itu saya merasa ini orang maunya apa? Saya sakit hati lah di situ. Maksudnya dia sudah memandang saya sebelah mata. Dan ya udah ketika dia melontarkan kata tanding hukum, saya buktikan sampai detik ini. Dan saya berkomitmen ketika sudah melaporkan, saya tidak akan mencabut laporan. Jadi nggak akan dicabut nih? Nggak akan dicabut. Saya tetap mau sidang. Sudah P21 ya? Sudah P21 Bang. Tinggal menunggu sidang. Oke, silakan sayang. Katanya tidak mencabut gitu ya. Tapi menurut berita, kamu minta uang 10 miliar untuk mencabut tuntutannya. 10 M? Ya. Ya. Nah Gimana, Den? itu ada berita beredar yang disebarkan oleh kuasa hukum dari saudara J ya. Saya juga kaget, maksudnya ketika kita menjalankan mediasi total 2 kali, kuasa hukum ini tidak pernah hadir dalam mediasi. Dan ketika dia melemparkan isu tersebut, saya tanyakan, buktinya mana? Kalau memang saya terbukti memeras dan meminta, saya sudah menantang dia untuk laporkan saya dengan tuduhan pemerasan. Karena pada dasarnya yang sebenarnya menawarkan adalah pihak dari saudara J. Dia menawarkan tanah sebesar 11 are kalau di Bali dan uang 150 juta. Itu kita semua punya bukti CT lengkap. Jadi tudingan ini saya anggap tidak benar karena kita Dia tawarkan dan kamu bilang apa? Saya bilang tidak mau karena saya tidak mau mencabut laporan. Dan kebetulan kuasa hukumnya pun per dia melontarkan statement itu sudah kita laporkan di Polda Metro Jaya. Laporannya sudah ada juga, sudah masuk. Oke. Karena mencemarkan nama baik saya. Oke, ini ada artikel ya, boleh dibacain silakan sayang. Berita terbaru, kamu marah-marah terkait artis sekaligus anggota DPR terkait karantina. Apakah itu benar? Nah, untuk kasus yang Ahmad Dhani, keluarga Ahmad Dhani ini juga saya yang membongkar. Karena banyak follower saya yang melaporkan dan mereka menyertai bukti konkret kalau memang melakukan pelanggaran karantina. Lo yang membongkar tuh artinya lo yang pertama kali mempublikasi gitu? Yes, betul. Apa itu? Apa itu? Ah, ini belum tahu. Apa itu? Aku belum tahu. Apa? Jadi gini Bang Hotman, Ya, gimana itu? keluarga Ahmad Dhani dan Ya. Mulan Jamila pada tanggal 2 posisinya masih berada Bulan di berapa? Turki. Bulan Desember 2021. Ya gimana itu? Posisi di Turki. Ya. Itu bukti foto, tanggal, detailnya ada semua. Ada? Oke. Nah, terus ada salah satu netizen, masyarakat Ya. yang memergoki. Pada tanggal 9 Desember, Ya. dia itu berada di daerah Pondok Indah Mall. Ya. Sedangkan anak ya, Dul, sedang naik helikopter bersama sponsornya pada tanggal 11 Desember. Ya. Nah logikanya, kalau memang tanggal 2 masih di Turki dan Ya. tanggal 3 masih udah landing di Indonesia, Ya. berarti masuknya karantina yang 10 hari. Ya. Kalau diakumulasikan tanggal 13 baru selesai. Ya. Nah kenapa tanggal 9 dan tanggal 11 mereka berkeliaran keluar rumah? Oh. Dan ini sudah banyak pihak yang angkat bicara, katanya
anggota DPR mendapatkan privilege untuk karantina mandiri. Tadi pagi seorang sutradara udah mengupload juga ya. Ya, Sutradara. iya betul. Dan saya bersyukur ya, senangnya Wamenkes, Wakil Menteri Kesehatan, sudah berstatement kalau keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila melanggar karantina dan ada sanksi pidana. Per tadi siang. Per tadi sudah? siang. Per tadi siang, itu sudah dikeluarkan. Karena sebelumnya kan ada statement yang berbeda kan? Betul, nah makanya ini nggak tahu nih instansi-instansi kita kayaknya lagi... Statement yang awal apa? Kamu tahu kan? Statement awal tahu, mereka tidak ada pelanggaran karantina. Ada privilege, karena ada permintaan dari DPR RI ke BNPB bahwa anggota Dewan diperbolehkan karantina mandiri di rumah. Nah, poin yang saya pengen ambil di sini bukan ingin meramaikan Ahmad Dhani-nya. Kenapa bisa seorang wakil rakyat mempunyai privilege seperti ini? Nah, sedangkan kita rakyat biasa harus bersusah payah karantina di hotel, mengeluarkan kos lebih besar. Ini menurut saya, ini masyarakat itu pun pada kayak, ini menciderai keadilan loh. Wakil rakyat kan dipilih oleh kita. Ya. Kok kita nggak dapat privilege juga? Kenapa hanya mereka yang duduk di atas sana? Mereka nggak ada kalau nggak ada suara kita. Oke. Bulan Desember 2021. Ya gimana tuh? Posisi di Turki. Ya. Itu bukti foto, tanggal, detailnya ada semua. Ada, oke. Nah, terus ada salah satu netizen, masyarakat, Ya. yang memergoki. Pada tanggal 9 Desember, Ya. dia itu berada di daerah Pondok Indah Mall. Ya. Sedangkan anak ya, Dul, sedang naik helikopter bersama sponsornya pada tanggal 11 Desember. Ya. Nah, logikanya kalau memang tanggal 2 masih di Turki dan Ya. tanggal 3 masih udah landing di Indonesia, Ya. berarti masuknya karantina yang 10 hari. Ya. Kalau diakumulasikan tanggal 13 baru selesai. Ya. Nah, kenapa tanggal 9 dan tanggal 11 mereka berkeliaran keluar rumah? Oh. Dan ini sudah banyak pihak yang angkat bicara. Katanya anggota DPR mendapatkan privilege untuk karantina mandiri. Tadi pagi seorang sutradara udah mengupload juga ya. Ya, Sutradara. iya betul. Dan saya bersyukur ya, senangnya Wamenkes, Wakil Menteri Kesehatan, sudah berstatement kalau keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila melanggar karantina dan ada sanksi pidana. Per tadi siang. Per tadi sudah? siang. Per tadi siang, itu sudah dikeluarkan. Karena sebelumnya kan ada statement yang berbeda kan? Betul, nah makanya ini nggak tahu nih instansi-instansi kita kayaknya lagi... Statement yang awal apa? Kamu tahu kan? Statement awal tahu, mereka tidak ada pelanggaran karantina. Ada privilege, karena ada permintaan dari DPR RI ke BNPB bahwa anggota Dewan diperbolehkan karantina mandiri di rumah. Nah, poin yang saya pengen ambil di sini bukan ingin meramaikan Ahmad Dhani-nya. Kenapa bisa seorang wakil rakyat mempunyai privilege seperti ini? Nah, sedangkan kita rakyat biasa harus bersusah payah karantina di hotel, mengeluarkan kos lebih besar. Ini menurut saya, ini masyarakat itu pun pada kayak, ini menciderai keadilan loh. Wakil rakyat kan dipilih oleh kita. Ya. Kok kita nggak dapat privilege juga? Kenapa hanya mereka yang duduk di atas sana? Mereka nggak ada kalau nggak ada suara kita. Kemudian